sudah menjadi sunatullah bahwa Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 terancam neraka dan 1 dijamin masuk surga. So, don't worry masih orang-orang yang menginginkan Islam rusak. Don't worry, karena Islam dan semua agama pada akhirnya akan menuju kepada kerusakan. Peradaban manusia akan menuju kepada kebobrokan karena hilangnya iman dan rasa malu. Jawaban Pak Ndul ini sebenarnya itu sudah cukup untuk menghentikan argumen dalil yang dibuat oleh Panji Gumilang. Dan kali ini Pak Ndul membuat konten itu secara serius, tidak ada candaan, dia serius karena ini memang menyangkut masalah syariat Islam, masalah marwah Islam, di mana Islam mulai diobok-obok kayak begitu. Jadi saran kami, pendapat Pak Ndul ini cukuplah untuk membantah Panji Gumilang yang jumawa itu. Menurut Pak Ndul tentang pondok pesantren yang menyatakan bermazhab Bung Karno, Pak, dan berwacana khotib Jumat seorang wanita. Mas, sudah menjadi sunatullah bahwa agama Islam akan mengalami degradasi di akhir zaman, hingga orang terbaik di antara mereka adalah yang melihat orang berzina di tengah jalan dan menyuruh mereka untuk melakukan di balik dinding, di balik tembok ngamar atau check-in. Sudah menjadi sunatullah bahwa Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 terancam neraka dan 1 dijamin masuk surga. So, don't worry masih orang-orang yang menginginkan Islam rusak. Don't worry, karena Islam dan semua agama pada akhirnya akan menuju kepada kerusakan. Peradaban manusia akan menuju kepada kebobrokan karena hilangnya iman dan rasa malu. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita itu berperan aktif mendukung menuju kerusakan itu? Apakah kita berpihak pada kerusakan itu? Ingat, keberpihakan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Mengenai mazhab Bung Karno dalam beragama akan menjadikan wanita sebagai khotib Jumat, apakah itu salah? Tidak. Itu benar menurut orang yang menyatakannya, tapi salah menurut nabimu. Why? Karena mengubah syariat nabi itu sama aja menuduh nabi mengkhianati, menyembunyikan syariat peribadatan dari Tuhannya. Itu sama saja menganggap ada ajaran yang lebih baik, ajaran syariat peribadatan yang lebih baik dari yang telah diajarkan oleh manusia terbaik, yaitu nabimu. Mana cintamu pada nabimu? Tidak inginkah kamu memeluk nabi, kemudian cerita mengisahkan keberpihakanmu kepada nabimu? Tidak inginkah kamu bercerita tentang pembelaanmu kepada nabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Insight yang dirahmati oleh Allah, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, ajaran yang memicu kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang dilakukan oleh Panji Gumilang, pimpinan Mahat Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat, di mana ketika sholat Idul Fitri itu berjarak, ada perempuan di saf depan sejajar dengan laki-laki. Nah,
Tentu saja hal ini memicu persoalan di tengah-tengah masyarakat kita. Banyak ulama, ustadz ditanya oleh jamaahnya bagaimana pendapat tentang masalah ini. Maka bermuncullah argumen-argumen, dalil-dalil yang terkait dengan bab sholat. Tetapi oleh pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang, kritik-kritik yang masuk bukan dijadikan introspeksi, malah dijadikan serangan balik oleh dia. Dia menantang semua pihak yang berseberangan dengan pendapat-pendapatnya, silahkan datang ke Mahat Al-Zaitun dan mereka berdiskusi di sana. Sebenarnya kita nggak perlu repot-repot menanggapi satu orang tentang bab sholat yang berjarak tadi. Dia mendasarkan pada Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, di mana di sana dikatakan berlonggar-longgarlah. Nah, yang dimaksud oleh Panji Gumilang berlonggar-longgar di dalam soft sholat, padahal asbabun nuzul dari ayat ini turun tidak untuk bab sholat, tetapi bab tentang majelis. Jadi bermajlis, berlonggar-longgar di dalam majelis, supaya nanti ada yang baru datang itu bisa menempati yang longgar-longgar tadi. Nah, rupanya Panji Gumilang tidak berhenti di sini. Dia malah menyiapkan perempuan jadi khatib Jumat. Bisa jadi nanti ke depan dia menyiapkan anak-anak di bawah umur dalam hal ini, belum baligh, itu menjadi imam, di mana jamaahnya adalah orang-orang dewasa. Padahal salah satu syarat dari imam itu adalah baligh. Nah, di tengah hiruk pikuk tentang Al-Zaitun ini muncul Pak Ndul. Pak Ndul kita kenal sebagai ahlinya ahli, intinya inti, core of the core. Di mana konten-kontennya selama ini kita melihat dan menilai cukup jenaka dan menghibur. Tetapi dalam kasus ini dia membuat konten yang khusus, dan disitulah kita baru tahu ilmunya Pak Ndul ini ternyata luar biasa. Ketika dia ditanya bagaimana pendapatnya tentang mazhab Soekarno, tentang perempuan jadi khatib Jumat, kata Pak Ndul, itu benar menurut yang mengatakannya, tetapi salah menurut nabinya, salah secara syariat. Kalau itu dilakukan, maka ini artinya ajaran yang telah dilakukan oleh Nabiullah Muhammad SAW itu belum sempurna, lalu disempurnakanlah oleh Panji Gumilang dan seterusnya dan seterusnya. Ini argumentasi yang dia bangun. Nah, jawaban Pak Ndul ini sebenarnya itu sudah cukup untuk menghentikan argumen dalil yang dibuat oleh Panji Gumilang.
Dan kali ini Pak Nul membuat konten itu secara serius. Tidak ada candanya. Dia serius karena ini memang menyangkut masalah syariat Islam. Masalah marwah Islam. Di mana Islam mulai diopok-opok kayak begini. Jadi saran kami, pendapat Pak Nul ini cukuplah untuk membantah Panji Gumilang yang jumawa itu. Dan ustadz-ustadz yang lain, para kiai, para ulama, cukuplah membentengi umat dan jamaah dengan caranya masing-masing agar tidak terjerumus kepada subhat-subhat yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Memang di sosial media maksudnya, itu mulai bermunculan pengikut-pengikut Panji Gumilang dan mensupport Panji Gumilang, mendukung Panji Gumilang. Silakan. Tapi kita punya koridor sendiri. Secara syariat itu harus ditertibkan. Karena jika tidak, maka umat ini akan menjadi semakin membuih. Tidak ada harganya lagi dengan munculnya orang-orang seperti Panji Gumilang tersebut. Saudara, terima kasih atas perhatiannya. Jika dinilai bermanfaat, silakan di-share dan beri komentar di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.